Nova, kami free nggak buat tanggal ini? Tapi lokasinya, lu tinggal di mana? Bogor. Di Bogor. Lokasi Jakarta. Tapi lokasinya di Peak dan budgetnya kecil. Lu mau juga ambil? Gantung gak sih? Kalau Gimana? kalau udah ada tawaran kayak gitu, itu ada pilihan lain berarti. Nggak bisa. Gue nggak terima. Kalau budgetnya kecil, gue tanya dulu nominalnya. Kalau cukup di ongkos, gue bisa makan ada lebih 100.000 gue ambil. Wow. Patokan dalam hidup gue, selagi gue bisa beli beras sekarung, gue ambil jobnya. Ya, kalian tahu arti YOLO dan YOLO? Tahu yo. Yes. Kok iya? Hah? Yes. Ada yang mau dijelasin apa itu YOLO? Apa itu YOLO? Kalau yang Yono, kayak dia yang pasti aja, branded dan berkualitas. Itu intinya ke situ yang pasti. Nggak mau coba hal yang lain dulu, itu yang udah pasti-pasti aja. Kalau YOLO itu ibaratnya kayak coba dulu deh, ada kesempatan ambil dulu, dicobain dulu gitu, dirasain dulu. Walaupun hasilnya nanti nggak pasti sesuai ekspektasi yang diinginkan gitu. Sama Bener nggak? Kak Saifan mungkin? agak aneh. Kalau aku kan terserah nggak ngerti bahasa Inggris. Ya Tuan. Oh ya, aku juga baru denger sih istilah YOLO sama ya. Ternyata nih sebelah-sebelah kita milenial ya. Iya. Bukan aku Gen Z soalnya- kan. Soalnya kurang update banget ya teman-teman. Tuaan. Tua Mungkin ya. milenial sana-sana ya. Jangan tua kalau dewasa kita mah. Baik. Siap. Shalom, mau nam-nam nih? Yang aku tahu YOLO tuh kayak kalau misalkan ada penyataan dan dia kesempatan itu bisa diambil semuanya. Tapi kalau yang YOLO tuh dia cuman mikirin hal-hal yang penting aja kayaknya yang diambil. Oke. Oh. Kalau YOLO sih menurut gue sesuai dengan namanya ya. You live once. Jadi kayak lo tuh mau mencoba gitu. Kayak misalnya kayak naik gunung. Coba. Pokoknya mau kemana-mana coba gas. Terjun dari pesawat coba gitu kan. Enggak gitu Ada juga. ada ya konsepnya. Ada olahraga kayak gitu. Iya, Nah, ya. skydiving. Kamu di mana yes untuk YOLO dan no untuk YOLO? Oke, silakan duduk. Wow. Ini beda sendiri ya. Ayo now. Oke, jelaskan kenapa kalian memilih itu dimulai dari yes. Oke, karena gue mungkin masih muda mungkin gue ya. Gue masih muda dan gue masih 20, gue pilih YOLO sih. Karena YOLO itu menurut gue nggak selalu ke hal-hal yang buruk ya. Kayak menurut gue tuh bikin YOLO bisa buat kayak mencoba hal dan gue suka mencoba sih. Kayak seru aja nggak sih YOLO gitu. Kayak kapan lagi lo mencoba hal-hal baru atau yang nggak lo tahu, tapi dari situ bisa belajar dan mengerti juga sih dari YOLO. Menurut gue gitu. Gimana dengan yang Nono ini? Kenapa gue pilih YOLO? Yes. Karena segala hal apapun pasti gue pertimbangin, dan kalau main ambil apa-apa semuanya belum tahu resikonya, takutnya nanti malah kecebur, jeblos, jadi saya pilih YOLO. Come on. Ya. Sama juga sih, soalnya gue orangnya kayak soalnya gue orangnya punya prinsip kayak gue punya pendirian, gue nggak mau ikut-ikut orang juga, kayak orang FOMO apa-apa gitu, nggak ada gitu. Tapi YOLO tuh tidak FOMO loh sebenarnya. Kayak itu baik ke lo sendiri juga. Ya kan itu kan pilihan aku. Iya gitu, soalnya kan gue juga mikir buat kedepannya gimana gitu. Ya, betul. Gitu sih kalau gue gitu. Kalau aku lebih apa? Milih apa? YOLO. Aku tuh milih Yono kenapa? Mungkin aku udah dari pengalaman. Aku mau yang pasti-pasti aja untuk di yang sekarang ini gitu. Jika ada tawaran apa, aku pikirin dulu efek sampingnya, bukan cuma untuk diriku. Pokoknya di mana kaki aku pijak. Kalau aku salah langkah, aku jatuh pasti aku yang sakit sendiri. Makanya harus yang pasti. Terus udah nggak mau coba-coba, menurut aku dari segi pengalaman yang udah aku rasain, aku udah terlalu banyak mencoba. Sekarang bukan saatnya untuk mencoba. Sekarang itu menurut aku di jiwa aku, diri aku yang sekarang, aku harus menikmati hasil yang pasti, bukan untuk coba-coba.
Tapi nggak masalah juga sih kalau si Sel pilih Iya. Yolo juga ya. Iya. Soalnya dia masih muda juga Ya, gitu. bukan masih muda atau apa, menurut Enggak aku sih. ini Indonesia. Di Indonesia. Indonesia ini ada HAM ya, hak asasi manusia. Jadi Yang manusia boleh berekspresi, Iya, iya. bebas berekspresi. Bebas Demokrasi juga berekspresi. di sini, jadi bebas berekspresi Iya. terserah kamu kayak Yes. gitu. Soalnya kan resiko dan dosa ditanggung masing-masing. Iya betul. Tapi ini YOLO bukan berarti ke hal yang Yes, macam-macam I loh. see, Iya, I see. tapi kan semua itu ada sebab dan akibat Iya, pasti. iya, betul. Gak mungkin orang itu berperilaku terus nggak ada efek sampingnya untuk dirinya dan sekitar orang Waduh. terdekat. Pasti Mami. itu ada. Mami, Oke. Mami benar-benar menggurui kita. Let's Ya, go. kan harus menciptakan generasi muda yang lebih baik daripada saya. Anjay, kelas. Wow, ya semua. Yes. Mungkin lumayan banyak, agak-agak mirip mungkin ya sama yang tahun-tahun sebelumnya kalau gue ya. Gue pengen. Nggak tahu kan tahun sebelumnya kami kita baru ketemu sekarang. Oke. Mungkin Jelasin. kalau gue Tahun pengen, lalu berarti. mungkin kalau sekarang gue ada kayak pengen jadi yang lebih baik. Sebenarnya masih sama ya, hampir mirip-mirip ya sama yang tadi, pengen jadi pribadi yang lebih baik, lebih bisa nggak coba juga untuk mengambil hal-hal sesuatu dan ini. Terus gue pengen apa ya? Cita-cita gue tercapai juga. Amin. Amin. Nah, kebetulan gue pengen banget tiap tahun bisa ada film atau web series beberapa judul. Amin. Iya. Amin. 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 Amin dong. udah, amin. Amin. Sekarang siap saya. Iya. Resolusi di tahun 2025 ini pengen punya karir yang terus menerus membaik dari tahun-tahun sebelumnya dan makin banyak kerjaan lagi, job lagi biar makin banyak lagi. Udah, itu aja sih. Udah. Kalau gue sih ya manusiawi ya, gue pengen Sama. tabungan gue semakin banyak. Waduh, gitu. Berapa T? 3 T. 4T sih. 4 T. Kirain mau nikah wishlist ya. Enggak, gue juga kayak Resolusi menikah mau ya kan? fokus buat diri gue sendiri juga. Gue kayak tahun ini kayaknya gue nggak mau cinta-cintaan dulu ya kan. Wow. Karena lu kalau punya uang, perempuan bisa deket yang mana aja ya. Iya. Iya, nggak sih? Nggak tahu sih. Kan? Nggak tahu gimana perempuan gitu nggak sih? Nggak dia. Berarti nggak perempuan juga sih. sekarang memandang materi dong. Enggak sekarang, dari zaman dulu Dari juga. dulu. Sebenarnya bukan memandang materi bermaksud matre ya menurut gue. Itu kan kewajiban lu untuk Bukan mencukupi wanita. bukan materi, ini bukan ke materi ya, tapi kayak buat anggap aja buat sehari-hari ya. Lu mau jalan nih sama dia. Nggak mungkin kan, nggak isi bensin. Iya, lu mau isi bensin sama makan. Apa mau jalan kaki? Mau makan aja nggak usah, gue nggak kemana-mana. Jangan ngobrol sama mama satu banget dong. Jadi bukan materi yang gimana? Tolong bantuin gue kayak. Nggak mau ikut. Oh nggak boleh. Iya, resolusi gue tahun 2025 gue pengen banyakin tabungan ya buat fokus diri sendiri, buat keluarga. Ada adik gue juga masih 2, masih karirnya masih panjang ke depannya gitu aja sih. Oke, next. Resolusi aku di tahun 2025, tahun kemarin ibadahnya masih kurang pakem. Oh iya benar, tadi lupa. Tahun ini mau lebih rajin lagi ibadah. Terus tahun ini mau lebih waspada, soalnya kemarin terjebak di tahun 2024 sama hal yang tidak diinginkan. Harus lebih gesit lagi dan waspada banget, teliti. Terus tahun 2025 semoga banyak waktu luang buat nge-gym. Wow, olahraga ya. Soalnya cita-cita awet muda itu pasti dari kesehatan. Bagus dong tuh prospek. Bagus, tapi itu bagus, resolusi Kesehatan yang bagus. kan Apa? kalau kesehatan fisik kalau nggak sehat mental juga kan. Nah, banyak orang yang nggak ngerti karena aku udah lama banget nge-gym. Di mana-mana orang yang udah olahraga, dia pasti terhindar dari pemikiran yang jelek. Contohnya kalau nge-gym itu dia pasti pilih-pilih makanan. Nggak mungkin kalau kita udah niat jaga body, jaga badan, olahraga nggak mungkin kita kayak sembarangan jorok lagi makan. Iya, karena lebih terjaga Kayak pasti. gitu sih kalau menurut aku. Terus tahun 2025 target tercapai keinginan yang manusiawi seperti dia. Kalau aku bukan tabungan. Menikah. Tidak, enggak. Oh iya.
pengen lebih tajir lagi sama lebih kece udah itu aja. Anjay. Juga ada rencana buat nambah baby gitu. Enggak, soalnya aku mau sih nambah anak, tapi anak perusahaan. Waduh. Yes. Silakan. Karena apa namanya sama posisinya mungkin dari Iya. Aku tentunya kesehatan. Menurut aku, walaupun kita nggak tahu yang diciptain hidupnya sampai kapan, bener nggak sih? Iya. Nggak ada yang pernah tahu sehat walafiat aja lagi tidur pun kita bisa meninggal kan? Iya, betul, Tapi betul, tetap betul. Kita tuh harus berusaha jaga kesehatan badan kita. Olahraga udah pasti. Kalau udah olahraga pasti jaga pola makan, pola hidup sehat maksudnya ya. Betul. Nah, pola hidup sehat itu dari siklus hidup kita, bukan cuma dari makanan aja. Sebenarnya kayak cukup istirahat, tidur. Karena aku ngerasain di bidang pekerjaan aku yang kayak gini, lebih banyak yang paling susah itu bukan soal diet menurut aku, tapi cukup istirahat. Waktu Betul, betul, istirahat betul. itu sangat mahal. Waktu tidur yang bener-bener bed rest, tidur di kasur yang nyaman itu sangat mahal dan sangat sulit. Itu harus sering disempetin ya, tidur nyaman, enak kayak gitu. Terus kalau dari makanan aku udah hindarin, emang udah 3 tahun. Ya 3 tahun ke belakang aku konsumsi minyaknya nggak pakai minyak itu kelapa sawit. Jadi minyak zaitun. Bukan. Bukan minyak zaitun, pakainya kayak minyak kelapa kayak gitu. Royal olive Iya, ya, olive oil. aku orangnya tuh lebih kepada lebih baik mencegah daripada sudah terjadi. Karena Daripada mengobati. minyak itu sumber masalahnya sebenarnya menurut aku ada di itunya minyaknya. Tapi masih makan-makan gorengan. Makan kalau di luar ya sedikit aja, atau kalau yang di luar bisa fresh food kayak gitu bisa digoreng di rumah, aku goreng di rumah. Wih, riwa ya. Hah? Ya emang riwet, tapi menurut aku kalau buat diri aku panjang umur kenapa enggak gitu. Next ya kamu. 2025 mungkin karena terlalu sakit di tahun 2024. Iya sempat dirawat ya. Bukan. Oh, ini mantan kayaknya. Yes, karena Iya, mungkin udah- karena oh, mantan. ya Udah feeling ini ke bucin, mantan. makanya sekarang 2025 Bucin. harus memperbanyak buat olahraga. Salah satunya sekarang udah mulai aktif lagi buat main badminton. Pokoknya aku usahain itu seminggu 2 kali untuk badminton. Ini buat lupain mantan atau buat kesehatan ya? Sebenarnya buat apa ya? Iya, lupain mantan. Kesel sama mantan, pukul aja kok, pukul. Itu ibaratnya mantannya dia gitu, jadi dia pukul. Jadi menikmati life after break up ini Bang. Iya sih, kebetulan juga pas semenjak di Jakarta juga 2023 2024 agak jarang olahraga juga, mungkin badan juga agak terasa kayak cepet banget capek gitu. Makanya 2025 harus main badminton seminggu 2 kali. Kalau dari makanan juga, soalnya aku kayak makanan-makanan di sini juga nggak terlalu suka ya. Emang beda sama di bukan Aceh nggak- makanannya? Bukan beda sih, mungkin rasanya beda. Emang di Aceh rasanya kayak gimana? Manis asin? Ayo kasih. Bukannya makanan Aceh Enggak soalnya kan. makanan Aceh tuh mirip makanan Medan gitu ya, yang kental-kental Iya, kalau Sumatera kan. Coba kayak gimana jelasin? Kalau kan Sumatera nggak kan tahu. kebanyakan itu Lemak-lemak kayak gitu. kari, rendang gitu. Oh, Makanya kayak kan- gitu-gitu. Iya, kalau dari Sama santan gitu ya. Santan Iya, gitu. santan juga. Berarti itu Makanya- lebih kolesterol gak sih? Iya sih. Mungkin ya. Enggak, kalau di sini tuh iya yang kayak gitu mah makanan masakan Padang. Padang gitu ya. Tapi ada Kayak kok. mie Aceh kayak gitu, itu Iya, beneran mie Aceh dari kayak gitu. Dari Aceh, mie Aceh. Iya, Tahu kan di sini mie-nya, ada mie iya, Aceh iya. kayak gitu. Jadi iya ya. Beda kalau di Jakarta itu lebih umumnya itu kayak ayam goreng ya. Iya, sambel ya. Indomie ya sebenarnya. sayur bening. Indomie. Indomie anak kosan banget ya. Tapi nggak semua anak kosan makan Indomie gitu. Pokoknya dari segi makanan aku jaga-jaga juga gitu, nggak sembarangan juga aku makan gitu. Ya tergantung dari kalian sendiri sih buat makanannya gimana biar seimbang dengan olahraganya. Oke, next. Lanjut. Rendo. Aku tahun 2025 ini justru malah pengen betulin badan sih, lebih ke proporsionalnya badan. Dari berat badan, karena berat badan juga kurang daripada tingginya.
Jadi aku lebih banyak makan asupan-asupan yang protein gitu, kayak ayam, bagian dada, susu-susu Cocoknya pindah ke protein Aceh ya? gitu. Sebenarnya aja. Iya. Cocoknya pindah ke Itu, Aceh ya. Kan banyak lemak-lemak. Tujuanku di Medan nggak 2025 sih ini lebih banyak tentang lemak? kesehatan dan badan. Udah, simple. Kalau aku sendiri sih jujur aja ya. Harus jujur dong. Jujur masa aja nih, bohong. gue lumayan males banget, akhirnya lumayan males sih untuk berolahraga. Kelihatan. Iya, males untuk berolahraga, tapi mungkin di tahun ini, tapi gue suka jalan kaki. Mungkin gue sih gantiin olahraganya itu dengan jalan-jalan kaki sih, gue suka. Dengan jalan kaki sama ya satu istirahat cukup sih. Soalnya salah satu kayak Ya udah, selamat istirahat. Istirahat cukup. Berarti habis selesai ini nih, Selamat pulangnya jalan istirahat. kaki ya. aduh, Jangan istirahat selamanya ya. astagfirullahaladzim. Tapi Emang banyak loh orang udah olahraga macem-macem begini begitu basket, tapi istirahatnya kurang. Tapi emang Itu istirahat kebanyakan cukup. cewek sih Istirahat olahraganya ya istirahat. Emang Makanya tadi kan dibilang istirahatnya ini itu istirahat seberapa juga, penting. ini istirahat juga ya udah. Soalnya kayak kita udah olahraga ini itu, tapi kalau lo tuh sendiri nggak istirahat, Iya. lo nggak bisa, Begadang. kayak lo begadang mulu tiap hari. Iya, maksud gue itu kan banyak istirahat karena gue manage waktunya udah sangat stuck nih. Soalnya kayak kegiatan gue nih syuting, prepare dari subuh, bangun sholat subuh Iya. di lokasi sampai sore, pulang malam. Pulang malam itu di perjalanan 1 sampai 2 Iya, jam karena di anggap ibu kota macet. ini macet kan. Iya, macet ibu Kita kota. pulang kota kayak gitu sampai rumah jam 9, terus kita bersih-bersih, salin baju. Jam tuh, 11-an bisa mau tidur. Bisa jam 11 tidur. Aduh, Bahkan lebih ya kadang jam 1 jam 2 Bisa kalau jam waktu 1 atau jam syutingnya 2 lama. lagi tidur karena nggak mungkin kita sampai rumah tuh kayak nggak sharing sama Iya. orang rumah atau pasti ada sesuatu privasi yang harus dikerjain kayak gitu kan. Nah besoknya syuting lagi subuh tuh palingan jam 4. Iya, jadi kan kurang, sebenarnya bukan, iya bukan buat orang yang di dunia entertain aja ya, maksudnya tidur Iya. cukup buat semua orang. Iya. Kayak soalnya banyak orang kurang tidur gitu, dia kayak dia kebanyakan anak muda sekarang. Iya, kan anak ya, mungkin main game, main game, sama main handphone. ada yang save kolan, Terus bucin-bucin. bergadang itu apa? Nongkrong-nongkrong. Siapa yang tiap malam sekolah sama pacarnya ngaku. Ada yang ini Ada yang lagi FOMO cari koin sampai malam ya. Iya iya. Siapa yang sudah mantengin live TikTok malam-malam ngaku. Ada yang main game. Siapa di sini pada kumpul di GBK Iya. ya? Ada yang galau itu mah. Nggak baik ya, itu tuh waktu malam memang harusnya buat istirahat. Tapi Ya sebenarnya sih kayak main gitu. game atau apapun nggak apa-apa, cuman kayak harus pintar-pintar gitu loh. Tahu waktu. Iya tahu Manage waktu, waktu. sama istirahat soalnya penting. Oke. Oke sih gitu. Coba ya. Kamu dia di sana. Iya, kayak gitu. Beda ya. Tapi gue kaget loh mereka no. Kaget. Tapi gue kaget mereka no. Tahu, udah deh. Dari kakak kakak. Kok dari gue sih? Dari kakak. Oke, No. dari aku. Untuk saat ini, dari tahun ke tahun aku perhatiin, ini kan cerita dunia entertain ya. Yes. Syuting yang pasti tidak pasti dan kebanyakan karena aku mainnya di iklan. Iklan itu sekarang banyak castingan manipulatif. Dalam artian kayak gini. Zaman dulu kalau kita casting 100 orang oke lo QS fitting. Iya, QS fitting. Terus lusa atau next 3 day ke depannya kita langsung syuting ya. Iya. Tapi kalau untuk sekarang tuh enggak, casting by file. Kita datang ke kantor itu WS fitting sampai 2 kali. Sebenarnya itu bukan WS fitting menurut aku. Itu namanya recast. Kalau bahasanya zaman dulu, Yeah. recast itu recasting, jadi kayak disaring ulang lagi. Tapi di situ hanya diundang itu nggak lebih dari 2 atau 3 orang. Sebelumnya aku nggak pernah mau WS fitting, jujur mohon maaf ya para produser atau orang PH. Klien. Aku bukan yang nggak menghargai karena aku syuting dari dulu. Menurut aku kenapa nggak langsung syuting aja. Tapi kemarin dapat tips dari salah satu produser, dapat masukan. Kenapa Nova nggak pernah datang WS fitting dan seharusnya aku itu katanya datang WS fitting karena untuk menghargai itu adalah salah satu undangan dari klien karena WS fitting yang sana adalah masuknya nominasi hanya Iya. 2 nama kan kayak gitu. Kadang 3 sih. Akhirnya sekarang aku mau datang WS fitting walaupun itu nggak pasti aku yang lock. Tapi di situ karakternya aku baca baik-baik, seenggaknya aku ngehargain undangan mereka yang punya kuasa ya kliennya gitu. Tolong dihargain juga untuk di lock gitu aja.
kalian bakal terima apa aja Iya. itu buat walaupun nggak dibayar atau apa. Misalkan aku ada jadi apa gitu, jadi agensi atau apa. Nova, kami free nggak buat tanggal ini, tapi lokasinya, lu tinggal di mana? Bogor. Di Bogor. Lokasi Jakarta. Tapi lokasinya di Peak dan budgetnya kecil. Lu mau juga ambil? Tergantung gak sih? Kalau Gimana? budgetnya, kalau udah ada tawaran kayak gitu, itu ada pilihan lain berarti. Nggak bisa. Gue nggak terima. Kalau budgetnya kecil, gue tanya dulu nominalnya. Kalau cukup di ongkos, gue bisa makan ada lebih 100.000 gue ambil. Wow. Patokan dalam hidup gue, selagi gue bisa beli beras sekarung, gue ambil jobnya. Misalkan segini. Berapa? Ini kan, Beda ya, nih, Berapa? nih. Biasa kalau dia budgetnya 150. Mohon maaf ya. Syuting jam terbang saya udah jauh. Kan lu cari pengalaman, cari lead. 10 tahun udah gak ada pengalaman orang di mana gak berani ngoling Nova budget 150 kecuali gak dibayar. Ya masih gak dibayar itu mah. Ada yang juga nggak dibayar, uangnya dibawa kabur sama unitnya, silahkan aja. Malah nggak dibayar, bukan soal nominal kayak gitu loh. Terus gimana tuh? Lu nggak ambil ya kan? Lu ambil nggak? Gini, kesimpulannya Nova, lu mau syuting lu mau dibayar mau enggak, dia bodo amat. Iya gitu. Iya banget ya. Iya. Iya. Berarti Gitu. lu Oh boleh teman-teman agensi. Bang. Kalau misalkan berarti itu masuk kayak lu dibodohin nggak sih? Kalau lu cuma mencari pengalaman, lu tinggal belajar acting. Lu masuk. Tapi lu konsep sih enggak, gitu. lu tadi Kalau Itu masuk. konsep. Iya, Ada tapi tau kalau konsep. misalnya lu masuk dunia syuting terus main gini tapi Taunya pembayaran nggak itu dibayar. taunya nggak dibayar tapi Kan terus tahu. cuma bilang stop bentar. Lu cuma bilang yang penting dapat pengalaman terus kenal orang Itu sebenarnya maksudnya Usahanya kan gimana? nggak seperti itu loh. Ini beda konteks kan ya, beda konteks Tadi kan. awalnya dengan budget sekian minim. Oke. Ini itu kan panjang, ini panjang minimnya- Mr. Nisa panjang. Ya, minimnya itu ada nominalnya batasnya berapa. Kalau misalnya 150 gua ambil depan rumah. Kalau syutingnya depan rumah nih, gua ambil. Kan gue udah bilang. Kenapa yes berarti? Kalau yes lu berarti harusnya mau lu depan rumah Iya, kayak atau lu dari harus Jakarta ada sampai ke resiko. Sumatera pun lu ambil. Ya, Walaupun enggak. budgetnya kecil. Lu lupa nggak sih? Lu tadi di podcast lu bilang ini. Gua nggak mau baik ke semua orang. Sekarang udah saatnya gua jahat. Lu lupa nggak sih? Lu pernah ngomong gitu? Bener nggak? Itu bukan baik. Oh, dari mana gitu terlalu baik ya? Kata lu Kalau baik. yang jauh, ya jujur itu gua tolak. Kalau yang jauh, kan ada nominalnya tuh. Kalau di broadcast atau perjanjian kerja kita kan gak ada kontrak kerja kan. Itu nominalnya gua nggak pernah alhamdulillah dapat segitu. Nggak berani orang lainnya. Kecuali gue yang minta. Kan lu bilang nggak bisa itu callingan itu kan berandai-andai ya. Ini tuh yang udah pasti yang kejadian yang emang nggak pasti dalam hidup gua ya gitu kayak recasting. Iya itu makanya gue bilang itu konteksnya Soalnya- luas loh, ini nggak pasti itu. Iya. Kalau yang nggak pasti itu kan konteksnya luas. Kalau lu itu kan menjelaskan sesuatu penawaran yang udah pasti ada income-nya, Iya. misalnya pembayaran hanya 150.000. Itu beda pak, kalau menurut saya. Agak beda sih. Ini kan sesuatu hal yang terjadi dalam hidup gua ternyata nggak dibayar. Yang nggak pasti itu kayak casting, waist fitting iklan. Iya, tapi tetap diambil. Karena kalau kayak Ini panjang ya? Iya, kalau di sini Gue mau buat apa dari tadi? udah berani callingan orang lain gua segitu udah berani. Ya udah. Ya udah lu udah pause. Oke, ini kan gue nangkapnya nggak pasti. Maksudnya kita ngambil job, tapi yang belum pasti banget lah. Yang gue kayak tangkap gitu. ya. Kalau yang masalah budget udah ada, budgetnya segini ya, itu udah fix pasti syuting. Nah kita harus pertimbangin kepik 150.000 itu hal yang nggak mungkin, tolak dari awal. Mending ambil job lain yang lebih deket jaraknya dari rumah kita. Kenapa pilih yes kalau jawabannya kayak gitu? Ya udah sih. Udah pasti itu. Cewek selalu benar. Ngerti nggak sih lu? Ya. Itu di broadcastnya udah jelas ada nominal uangnya, pembayarannya sekian, cairnya kapan, perannya ini, Mami. gitu. Kan tadi kan katanya kalaupun nggak pasti pun lu tetap ambil. Iya. Ambil. Belum pasti itu kan nggak kayak WF Nah, juga. kalau yang belum pasti dalam pemikiran gua mikirnya kan kesyutingan iklan bukan callingan. Lanjut. Tetap di nol silakan. Tapi kita
Coba duluan. cewek cowok ini capek aku. Beda asumsi gitu lah. Emang cewek-cewek natskal. Nggak gitu kan. Oke, menurut gue sih bukan tambah jaring itu bukan berarti dia fuck girl ya. Fuck dulu. Ya udah, Iya, itu bukan, asumsi lo aja. bukan berarti dia nakal. Mungkin takutnya bakal berpikir nakal nih cowok mikirnya. Jadi kayak Ya lu nggak usah mikirin Iya. asumsi mereka, Iya, lu hidup untuk lu dan Iya, Tuhan. oke. Jadi kayak mungkin memilih itu ya nggak apa-apa, memilih dulu. Kan belum serius-serius banget ya, kecuali udah ada hubungan, lo kemana-mana. Nah itu kan jahat. Oke. Ini kan lo masih kayak tebar jaring itu maksudnya biar bisa banyak teman, lo kenal dulu. Lo kenal dulu, biar bisa saling sama tahu. Dan itu juga belum tentu jadi juga kan. Jadi ya nggak masalah gitu menurut gue. Udah. Udah lah ya. Next. Udah ya. Oke. Mereka sudah siap menyerang kita. Posisinya gini udah merit ya. Iya. Tebar jaring tuh kayak sekarang tuh karena aku udah pernah ngerasain gagal aku tuh bukan dalam hal pacaran aja, pernikahan udah gagal juga. Jadi pertama kalau pacar aku dikecewain dia tidur sama temanku sendiri, Wow. itu yang bikin aku jadi tebar jaring. Tebar jaring awalnya karena aku nggak percaya sama pria manapun akhirnya, karena dia tidur sama CS aku sendiri sampai temanku hamil. Tapi ini trauma ya jatuhnya ya? Hah? Trauma Iya. ya konteksnya? Trauma. Bro. Itu waktu di bangku SMP umur 14 tahun. Dari situ akhirnya aku memilih cowok lain yang sampai jadi suami aku, akhirnya aku lulus sekolah. Tadinya setia, sampai pernikahan pun setia, aku jaga semuanya. Ternyata pacaran sejak di bangku sekolah tuh ya kayak gitu, nggak ngejamin untuk kesetiaan itu ada ujian rumah tangga. Ternyata itu pun sama, selingkuh juga. Wow. Tapi ini trauma sih jatuhnya. Tapi selingkuhnya itu lebih berbeda kalau udah nikah. Selingkuhnya itu namanya disebutnya jajan biasanya. Booking perempuan yang paruh waktu kayak gitu. Holy shit. Jadi sekarang untuk pengalaman aku yang berikutnya, Boleh. Boleh. Tapi sebenarnya tapi konsepnya emang agak beda sih. ini kan makanya dijelasin. Iya konsepnya emang agak beda ya. Soalnya gue jawaban soalnya udah nikah. Gitu. Lu udah nikah juga. Ya udah, Enggak, soalnya tambah jaring itu bukan berarti lu pengen jadi Vega atau gimana kan menurut gue kan. Maksudnya biar bisa kenal sama beberapa orang untuk memilah. Nah, itu kan dia nih. Kalau gue beda. Beda-beda. Karena gue udah punya pengalaman tragis. Iya. Akhirnya setelah kejadian itu gue menjadi seorang single parent, gue tebar jaring disebutnya. Jadi gue PHP-in aja semua Wah, cowok. kalau gue sih maksud gue Iya kan gue bilang kita beda. nanti gue nggak disamain. nanti yang nonton mikirnya gue kan PHP gak gitu Enggak. maksud gue. Maksudnya ini Jadi gue PHP itu sebenarnya gue hanya ingin melakukan riset. Mohon maaf cowok-cowok yang udah di PHP-in ya. Nyarangin nih, ini orangnya astaga. Nggak akan berani, mereka kan udah lebih dewasa dari aku. Soalnya kalau menurut gue tebar jaring itu bukan berarti PHP, kayak emang udah kenal dulu aja. Ini kan Iya. gue bilang kan ini cerita tentang Iya. gue ya. Dan yang gue pacarin itu udah pada dewasa semua, waktu itu usianya 50-60 tahun. Gue ngadain riset dan gue belajar. Akhirnya sekarang menemukan laki-laki yang satu, tapi tetap waspada, Waduh. berdiri di kaki sendiri seorang perempuan, independen. Wow. Kenapa? Ya. Zaman sekarang bukan laki-laki yang ngatur perempuan ada di rumah, mohon maaf ya, agak beda gitu kulturnya gua sama, karena kan rumah tangga udah internal banget gitu. Jadi gua kayak ngerasa lebih sendiri. Tebar jaring itu ke laki-laki kayak personalnya orang udah, tapi ada batasnya. Gua udah nggak percaya. Oke, lanjut ke Ya, Selo. silakan lanjut. bentar, berarti walaupun masih udah nikah tetap Gue nggak percaya sama suami gue. Ingat, suami gue juga tahu. Ini mas keren banget. Serius. Ada dari mama. Serius. Ya ini vulgar. Laki gue juga tahu. Kalau gue adalah Nova, si Nova yang nggak pernah percaya sama laki-laki lagi. Ingat. Tapi ini agak serem ya, mesti nggak gue? Nggak bisa. Aduh, Nggak bisa. Dan gue pun udah datang ke dokter, ke psikolog. Gue normal kok. tapi emang mungkin pribadi dia ya, gue nggak Jadi menjudge nggak ya. bisa. Gue percaya laki-laki. Tapi kan bullshit tapi semuanya. tapi Silakan kalau yang ngomong bener nggak? Tapi Oke, di luar mereka bujangan, kalau di rumah tapi nggak semua orang seperti itu loh.
Nggak semua orang seperti itu. Tapi kebanyakan laki-laki. Soalnya takutnya ya, itu jadi trauma buat cowoknya juga kalau misalnya dia udah serius banget nih sama nih cewek. Iya. Kalau dia nyet terbajahin nggak sampai nikah sampai pacaran sih malah buset. Laki gue serius, laki gue. Tapi untuk gue ya udah. Gue pikir terbajahin itu ya kayak maksudnya emang buat kenal-kenal PDKT gitu-gitu Iya, yang beda. Iya, Makanya. Iya nggak serem ya yang ini ya. Soalnya kan tergantung pengalaman masing-masing ya pemirsa. Mohon maaf kalau aku kayak gitu sama laki-laki aku udah ada batasnya. Aku tidak percaya karena aku udah mampu diri di kaki aku sendiri. Menurut aku udah bisa berusaha sendiri ya. Untuk apa kita berpegangan atau apa-apa sama suami, sama pasangan, sama pacar. Mungkin kalau yang masih pacaran mah kenal istilah bucin. Kalau udah aku dewasa lebih berpikir yang realitanya aja. Serem ya. Yang pasti bukan cuman omongan, semua omongan itu semua cuman kata-kata, tapi prakteknya itu yang aku butuhin. Jadi nggak perlu bilang aku percaya sama kamu, no, nggak bisa. Selagi dia salah harus dihukum. Walaupun itu suami kita emang harus ditoleransi, nggak bisa. Karena pernikahan itu kata loh, emang lo mau pasangan lu, dia ganjen jelalatan, lu masih maafin aja. Sorry, menurut gua udah rumah tangga nggak bisa kayak gitu. Tapi menurut gue juga Udah kalau pacaran juga ya udah nggak bisa kayak gitu sebenarnya. Tuh kan, Ya, posesif. maksudnya pacaran ya kalau satu dong ya. Gimana kalau cowok-cowok? Iya. Iya kecuali kalau masih emang kenal-kenal nggak jelas ya. Maksud gue terbajahin itu kenal-kenal nggak jelas. Masih memilih-milih ya itu nggak apa-apa. Kalau gua sih Tapi kalau misalnya udah punya hubungan, Iya, lu udah punya hubungan, lu kemana-mana begitu. Saya banget ya. Aduh ya Allah. Udah. Jadi kalau dia berbuat yang nggak baik ke diri gua, komitmen gua, udah ya putus Oke, aja oke. hubungan, cari lagi yang Ya baru. oke, ini namanya pemain sikapnya berbeda-beda. Yuk langsung. Jawab. Ya. Menurut gua setia walaupun masih pacaran itu penting. Kenapa? Ngelatih diri kita itu buat sayang sama orang. Betul, Walaupun betul. nanti akhirnya Tergantung kita orangnya. misalkan kita nggak tahu akhirnya Iya. nanti mau dia selingkuh atau apa, tapi seenggaknya waktu masih kita pacaran itu kita pernah berbuat baik sama dia. Betul. Jadi Tapi kita nggak usah nyesalin kalau kita ditinggal dia atau nggak usah dipikirin, tapi kita mikirnya kita udah berbuat baik Iya, sama orang. benar. Dan berarti dia bukan jodoh kita. Iya, Kita benar, nggak benar. usah pusing, nggak bergaul kayak gimana. Yang penting kita udah berbuat baik. Biar dia nyesel bukan kita. Iya, benar, Habis setuju itu gua. baru kita saya lagi pasangan lain ya kita Iya. bisa untuk Iya. setia lagi dan nggak perlu pakai tebar jaring langsung balas dendam jadi nggak percaya. Iya itu nggak perlu sih. iya Tetap benar. jadi diri yang Iya baik benar. lagi aja. Gue sama Dan kalau kita jadi tebar jaring, anggap aja dendam ya. Iya itu apa jadi bedanya dendam. sama dia. Dah. Ya menurut gua kalau emang udah punya hubungan ya harusnya pasti. Maksudnya nggak jalan kemana-mana gitu Lanjut. sih. Kalau gua sih singkat, padat dan jelas aja sih. Gua orangnya setia dan gua nggak mau kecewain pasangan gua. Udah, makanya gua Ditunggu calon pengantinnya. gua apa? Apa? Gue nggak mau mainin pasangan gue, istri gue atau pacar gue. Karena gue orang. Banyak banget. Makanya gue, Gak main-mainin pacar gua. ya makanya kan gue orangnya. Temen gua berarti tiga dong pacarnya. Iya, misalkan suatu saat calon yang nonton ini ya. Calon istriku. Makanya kalian pilihlah aku karena aku suami yang setia, Jodoh ya. setia dan nggak bakal bikin kalian kecewa. Ini acara pilih jodoh gitu. Iya. Gue juga setia kok guys. Amin. Setia banget gue. Lu semangat. Gue. Ada perjelas buat poya-poya. Kompak nih. Nah, karena kompak, mungkin perwakilan dari Bunda dulu. Bunda. Bunda lama menjelaskannya. Aku biasanya aku singkat deh. Aku tipe kalau orang yang pelit banget kalau secara kepribadian. Pelit, perhitungan, dan gak suka foya-foya. Kenapa? Karena dari pengalaman hidupku dari kecil itu udah dikasih enak sama Tuhan. Sampai aku pakai alas kaki aja aku disepatuin. Aku nggak pernah nyentuh barang-barang aku sendiri karena aku disediain pembantu yang selalu standby 24 jam. Jadi untuk hidupku yang sekarang malah aku berdoa untuk sesederhana ini aku banyak belajar. Ternyata jadi orang susah itu nggak gampang. Ternyata nggak semua orang bisa ngerasain semewah aku hidupnya kayak dulu. Jadi sekarang aku lebih menghargai uang, lebih menghargai waktu, lebih menghargai diri sendiri.
Dan aku nggak akan ngulangin kesalahan seperti foya-foya kayak misalnya pinjol pakai foya-foya, kayaknya nggak bisa. Karena ketika Tuhan ngasih kamu sesuatu yang indah, banyak kemewahan duniawi, itu kamu bukan dengan cara pinjol, itu udah ada jalannya sendiri. Dan orang kaya itu bukan Mama tentang Dede. apa? Jadi orang kaya itu bukan yang disebut sosialita, tapi yang emang benar tajir, sosialita beneran itu nggak banyak bicara, itu dirasain sendiri kayak gitu. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya jawabannya udah mewakili semua. Siapa abis ini? Siapa? Siapa? Siapa yang mau nimpalin duluan, monggo. Udah Ya, saya lo. dulunya. Oh ya. Gue lebih cenderung orang yang untuk nabung dulu. Karena kalau kita nabung dibanding kita minjem-minjem ke teman atau ke pinjol itu rasa barang yang kita dapat tuh lebih berasa. Kalau kita ada usahanya untuk nabung, kerja keras, habis itu kita beli barang yang kita mau dengan hasil keringat kita sendiri tuh rasanya lebih enak banget. Dan juga aku juga udah diajarin dari kecil untuk nabung, nggak bisa mendapatkan hal apa yang kamu inginkan segampang itu. Udah, gitu aja. Oke, kalau gue sih pribadi ya, kalau menurut gue kayak misalnya gue mau beli barang, ya bener nabung. Maksudnya kayak gak harus saat ini loh gitu, kayak gue harus pikir-pikir dulu. Sebenarnya gue bukan tipikal orang yang nabung sih, sebenarnya agak susah ya untuk menabung mungkin kalau untuk anak-anak muda. Cuman kayak lebih baik kalau emang lo nggak punya uang ya udah nggak usah kredit sih. Iya sebenarnya, apalagi kayak handphone tuh kan sebenarnya nggak penting banget ya buat Syukuri terbaik. dulu apa yang ada. Jadi Terus kalau mobil rumah yang pada nyicil sekarang gimana tuh? itu kalau gue masih urusan orang tua ya, mungkin orang tua nggak sih? Maksudnya nyambil Kan Rumah, mobil. kayak kebutuhan yang biasanya dicicil itu seperti yang besar tuh kayak motor, Iya. mobil, itu kan rumah. kepentingan ada bahan pokok primer sekunder itu. Oke. Itu beda soalnya kayak Kandang pangan papan. soalnya kayak gue jajan pun juga kayak udah sih kayak mending kalau gue bimbingnya mending dari duitnya habis daripada kayak saldo harus kredit nyicil sih. Jadi kayak lo harus ada targetin aja nih lo mau beli apa. Nabung dulu. Iya, gak harus dipaksain. Misalnya lo bisa kerja dulu, jadi motivasi juga dong. Motivasi untuk rajin bekerja dan semangat. Gitu, untuk mendapatkan barang. Let's go mas. Ayo mas. Gue juga sama kayak Selo karena gue udah dilatih mandiri dari kecil, dari Wow. dilatih nabung, kerja keras, makanya gue ya udah dilatih sabar juga, makanya gue nggak butuh pinjol atau kredit gitu ya kan. Ya gitu sih, gue orangnya nggak mau ribet, hidup gue pengen ngalir gitu, nggak ada yang musik, gue pengen hidup gue tenang gitu, makanya gue kayak ya gitu sih. Nggak ada nagi-nagi. Iya, nggak ada yang nagi-nagi. Nggak dikejar tenor ya Pak? Iya bener Bu. Itu aja sih teman-teman. Oke. Udah sih, Terserah kalau ya. kalian mau pinjol atau kredit itu kan hak kalian semua. Iya, sebenarnya kredit itu juga tergantung buat apa dan apanya. Iya. Jadi nggak semuanya salah. Sebenarnya kredit juga nggak salah. Iya. Daripada lu minjem uang terus sama temen, ngerepotin orang, nggak bayar pula lu. Yang penting tahu kapasitasnya aja. Iya, tahu kalau kapasitasnya aja buat Sesuai apa, kemampuan sesuai masing-masing, kemampuan dan sama kebutuhan lo. bunganya yang kecil, jangan yang gede-gede nanti malah terbalik Iya. semua kayak gitu. Sesuai kebutuhan lo aja sih sebenarnya. Baik lagi. Hups, mau adu domba apa lagi nih selanjutnya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.